hari ini. Oke, di sini adalah main class pertama kita hari ini, yaitu pengenalan game dev, dan juga ada penjelasan tentang Unity X Google Play. Siapkan energi kalian, siapkan dan juga semangat kalian, karena para Wonders hari ini akan memulai petualangan pertamanya di dunia game dev community. Oke, sebelumnya ini acaranya bakal santai banget karena kita sharing-sharing aja, diskusi. Jangan lupa nanti kalau mau tanya di kolom chat dengan hashtag ASK gitu. Jadi itu aja kalau teman-teman mau tanya di kolom chat. Oke, kalau usah lama-lama, kita bergerak ke sesi berikutnya, yaitu sesi materi. Oke, perkenalkan Questmaster kalian. Sini yang pertama adalah Mas Nur Aji Ananta. Oke, kepada Mas Aji, saya persilakan. Oke, halo guys, cek. Oke, Suri, ya tahu aja ya. Gue baca apa ya? Kamera yang proper sih, oke. Oh iya. Nah, aku ganti background dulu deh. Oke, siap bang. Oke, thank you guys. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kenalin gue Nur Jananta. Kalian bisa panggil gue Aji. Gue dari informatika tahun 2021 ya. Oke, tanpa berlama-lama gue langsung sambil screen ya. Gue gak tahu nih screen gue bagus apa enggak ya. Oke, kali ini gue bakal kasih info beberapa teman-teman nih perihal game development sendiri itu. Oke, sebelum ke game development sendiri itu kita lanjut mengenal Rangers terlebih dahulu, bantuan yang sangat jelas dari kampus itu. Nah, ini jadi alasan dari kenapa Rangers ini berdiri dan untuk membangun komunitas ini. Oke, lalu tujuan dari komunitas ini tuh sederhana aja. Itu sih menampung teman-teman dari berbagai jurusan ya, mau di jurusan dari UPSK atau dari fakultas teknik lah, atau dari fakultas FIPP, FE dan lain-lain, lu boleh gabung di sini gitu. Nah, jadinya dengan tujuan kita membuat sebuah karya ya, yaitu berupa game. Nah, yang ini bakal bisa jadi kita ajukan dalam sebuah lomba atau game jam yang jadi prestasi kita serta jadi portofolio kita nih, gitu. Nah, untuk kegiatannya apa saja? Kelihatan nggak? Oke. Untuk kegiatannya apa aja? Itu kalau dari kita sendiri, mungkin yang saat ini sedang kita laksanakan yaitu mungkin belajar bareng mingguan ya. Tapi untuk perdana kali ini kita bisa kenalan dulu gitu. Dan habis itu kita bakal ngikutin berbagai kegiatan lomba atau game jam luar kampus ya. Misalnya ada itu salah satunya, contohnya ntar ada dari UI, Komfestnya, habis itu kalau dari UND, kalau misalnya ada itu namanya Unity, dan banyak lagi sih gitu. Kayak contohnya gemastik atau gelatik nanti, apakah ntar beda atau tidak. Nah, habis itu ntar kita ada mungkin showcase game, yang dimana hasil game dari teman-teman kita bakal showcase gitu. Kayak kita pamerin lah ke teman-teman sendiri gitu. And then kalau selanjutnya itu bakal ada kita game jam mandiri ya, yang dimana itu kegiatannya kita gini, mungkin bakal randomize teman-teman jadi satu kelompok gitu. Habis itu kita bikin game dengan waktu tertentu, misal 1 minggu gitu, dan dengan tema tertentu juga gitu. Habis itu ya itu setelah itu kita showcasein gitu game kita.
Nah, kalau untuk kegiatannya, sebenarnya kegiatan kita bakal lebih banyak kontennya, karena minat jumlah kayak minat dari teman-teman itu juga banyak gitu loh, nggak sedikit aja gitu. Jadi mungkin kita bakal ada beberapa kegiatan yang dilakukan offline sih. Cuma kita nunggu apa ya, ada waktu sama tempatnya yang bisa kita siapin gitu loh. Itu sih. Oke, selanjutnya kita perkenalan dulu perihal industri game. Jadi, nah, industri game di global terutamanya itu dari tahun 2017 hingga saat ini itu terus melonjak gitu marketnya. Nah, ini gue dapat sumber dari itu dari View Research ya. Nah, gue ambil di situ. Jadi bahkan perkiraan sampai 2030 ya bakal tetap dia itu naik marketnya, market game. Gitu. Jadi untuk kedepannya masih tidak bisa dipungkiri bakal flop turun gitu, bakal terus naik. Nah, sedangkan industri game di Indonesia sendiri nih, teman-teman bisa lihat di sini, gua ambil data dari AGI atau Asosiasi Game Indonesia. Kalau teman-teman tahu, AGI ini itu yang menaungi seluruh game dev di Indonesia. Jadi dia bakal ada kayak mentoring, bimbingan, serta event-event yang diadakan oleh AGI supaya tujuannya untuk meningkatkan perkembangan industri game di Indonesia. Nah, dari AGI sendiri di sini dia juga udah apa namanya melakukan sebuah sensus gitu perihal pertumbuhan studio game serta game Indonesia gitu. Nah, jadi kita lihat yang unik itu studio game di Indonesia itu dari tahun bahula ya 2010 sampai sekarang itu mengalami penaikan, walaupun ada penurunan gitu dari studio game ya. Tapi yang bikin sangat mind blowing adalah ketika gamenya sendiri teman-teman. Nah, gamenya sendiri itu mengalami 470% kenaikannya di tahun 2022 sampai 2023 itu. Itu tandanya melonjak sangat drastis gitu. Nah, hal ini juga sesuai dengan hukum ekonomi juga kan, yang dimana nggak mungkin adanya sebuah demand tapi itu nggak ada supply-nya gitu. Nah, berarti ketika supply dari game itu meningkat, pasti banyak dong demand yang diperlukan dari masyarakat gitu akan kebutuhan game juga. Nah, ini juga ada beberapa statistik perihal game Indonesia itu di platform mana aja nih. Nah, salah satunya yang paling banyak adalah di Steam. Ya, kebanyakan buat untuk perangkat PC ya. Tapi itu nggak luput juga ada di Android maupun iOS dan juga di konsol gitu. Nah, habis itu kalau persebaran pengembangan game Indonesia sendiri itu paling banyak. Mas Aci, selalu belum ganti Mas tadi. Nah, ini ya. Oke, sambil gue ini sih. Oke. Sorry guys, bilang aja ya kalau semisal agak kelut. Nah, di sini Jakarta itu paling banyak ya. Habis itu disusul oleh Bandung. Sedangkan Semarang itu waduh sangat sedikit ya guys. Mungkin seimbang sama Malang, cuma bagi gua di Malang itu lebih berkembang aja dibandingkan Semarang gitu. Oke, nah berdasarkan hal tersebut, kenapa sih teman-teman harus yang namanya salah satunya berkarir menjadi game developer gitu. Nah, yang
pertama emang peluang karir di game developer itu sangat luas ya. Kenapa? Karena sangat inklusif. Jadi kayak menaungi seluruh elemen gitu. Jadi kayak ada programmer, desainer, dan seniman hingga manajer proyeknya. Bahkan dari teman-teman bahasa sendiri dia bisa yang namanya narrative designer. Dia buat cerita untuk game itu. Serta perkembangan inovasi teknologinya gitu. Jadi inovasi teknologi itu berbanding lurus juga dengan perkembangan game gitu. Semakin maju teknologi, semakin game juga mengikuti. Serta dampak global yang diberikan kepada seluruh secara global gitu. Jadi kalian bikin game itu nggak mungkin hanya dinikmatin berbagai orang sekitar aja. Bahkan orang luar negeri pun ketika kita dapat aksesnya, dia juga bisa main game kita, walaupun kita kayak di Indonesia, di situ playernya ada di Amerika atau Eropa gitu. And then ini juga bisa jadi peluang karir kewirausahaan bagi teman-teman yang ingin bikin studio sendiri itu, habis itu nyiptain sebuah produk yang inovatif dari sebuah game gitu. Setelah itu juga begitu ya, komunitas dari game developer ini itu sangat terangkul banget, apalagi di Indonesia. Ketika teman-teman udah kumpul perihal komunitas game dev, anjir, itu orang punya apa ya, kayak merangkul banget gitu, saling memberi support, habis itu saling berbagi insight gitu, dan lingkup kerjanya juga asik sumpah gitu. Nah, kalau kalian bagi teman-teman yang belum tahu siapa sih pemain industri game Indonesia, yang paling kita tahu ada Agate ya. Kalau kalian nggak tahu Agate, sangat ini ya, dia adalah game studio terbesar pertama di Indonesia. Itu ada Tokyo Production yang bikin game Lokapala gitu. Walaupun sekarang gamenya flop ya. Nah, ini beberapa game lokal yang udah dibuat oleh studio lokal kita nih. Salah satunya ada Coral Island sih. Siapa nggak tahu Coral Island? Itu udah terkenal bro di Steam bro. Yang kalau nggak salah ya, setahu gue itu developernya, studionya ada di Jogja sih. And then Spaceport di Ambon. Nah, kalau kalian nggak tahu Spaceport di Ambon itu cukup banget sih. Yang dimana itu udah masuk nominasi TGA, The Game Awards, yang dimana itu mungkin kelas kayak Oscar-nya game gitu. Habis itu ada Theater yang pernah dimainin oleh PewDiePie, sangat ikonik banget sih. Nah, habis itu yang terbaru kayak ada Troublemaker, habis itu Afterlife, nah yang terbaru gitu. Afterlife IP ini juga dia sekarang bakal ada di Tokyo Game Indie Show kalau nggak salah. Habis itu ada Melody Wild, Melody Impress, dan lain-lain. Dan yang dimainkan Widya Perutelu juga ada Warnet Live dan lain-lain dari buatan game dari Pekan Studio ya, kayak Juragan, Rele, dan lain-lain. Nah, mungkin bagi teman-teman ya, kayak game Indonesia gitu-gitu doang sih. Mana game AAA-nya Bang? Nah, untuk kedepannya Indonesia bakal ada beberapa kedatangan game terutama AAA-nya juga. Gak tahu ya, ini disebut AAA atau AA juga. Tapi secara grafis itu benar-benar meningkat tajam sih, dan secara kualitas sangat mengesankan. Mungkin teman-teman bisa coba cari di Steam kalian sekarang, yaitu Agni, Village of Calamity, sama Egg of Bloods. Itu udah dia pakai yang namanya engine unit Unreal Engine yang secara grafis itu benar-benar bagus banget gitu. Dan juga sebenarnya ada 3 game dari Agate, salah satunya juga anak studionya Agate. Jadi bilang atau nggak tahu ya, kayak Riftstone itu apa ya nama studionya, Conflict Studio apa lupa, sama Roadmare, Akar Maut, Death of Pirates itu dari Agate. Dan juga ada Troublemaker ya, penuh toxic ya, Troublemaker 1 tuh.
Tapi ntar untuk filmmaker 2 nggak tahu ya bakal toxic apa ataukah lebih bagus secara konten. Nah, dari hal tersebut yang udah gue jelasin, mungkin ada beberapa tantangan dan peluang di industri game Indonesia sih. Nah, terutamanya pendanaan. Kalau di Indonesia sendiri pendanaan, menurut gue itu ya masih perlu mencari sih. Ya walaupun agak susah gitu. Mungkin salah satunya yang bisa diandalin mungkin kayak platform yang namanya Kickstarter yang dilakukan oleh Coral Island ya, buat cari pendanaan. Habis itu ada sumber daya manusia sendiri sih. Kayak mau nggak mau teman-teman itu harus sangat catch up tentang perkembangan industri game sendiri. Misal dengan teknologi yang terkini kita bisa catch up nggak sih teman-teman tuh memakai teknologi yang terbaru gitu, serta persaingan pasar global yang apa ya sangat luas gitu kan. Game itu nggak cuma apa ya hanya Legend Lock mas Jepang ya, pasarnya secara global gitu kayak MH Wells gitu rilis dia buatan Jepang kan, tapi kan dia dimainkan oleh apa namanya berbagai agent di dunia gitu. Jadi emang perlu apa ya persaingan yang sangat ketat banget gitu loh. Serta kalau peluangnya ya, kalau di Indonesia sendiri udah ada dukungan dari pemerintah, salah satunya dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2024 perihal percepatan pengembangan industri game nasional. Nah hal ini sangat berdampak baik untuk perkembangan di Indonesia sih. Itu juga dirasakan oleh beberapa teman-teman sekarang. Kalau teman-teman ada yang namanya event HDX gitu, kayak perkembangan di Indonesia itu semakin melesat lah, yang ditunjukkan dari statistik sebelumnya gitu, yang dimana gamenya 470% meningkat dalam 1 tahun aja. Habis itu serta itu kemajuan teknologi, habis itu pasar yang terus naik sih gitu. Oke, selanjutnya mengenai game development sendiri nih. Nah, mungkin pertamanya yang teman-teman perlu ketahui dari game development sendiri itu adalah roles-nya. Yang pertama nih, dia ada role game designer. Ya, game designer itu kurang lebih dia itu membuat konsep serta gameplay, mekanik, serta alur cerita dari sebuah game gitu secara keseluruhan. Dan juga dia menyusun berbagai dokumen desain, yaitu namanya game design dokumen. Nah, game design dokumen itu ada hal penting yang kita harus punya sebelum kita bikin game. Karena ini berisi panduan-panduan kita dalam membuat game. Apakah game itu bakal berjalan dengan baik atau enggak, ada di situ game design dokumen. Dan yang pertama itu adalah game designer gitu. Selanjutnya ada programmer. Ya seperti orang teman-teman tahu, kerjanya programmer yaitu nulis kode serta implementasi fitur gamenya. Habis itu juga dia bakal mengintegrasikan aset-aset yang dibuat oleh artis, dan itu bakal apa ya perlu cari tahu bagaimana si programmer ini bisa mengoptimize sebuah aset sama gamenya itu dapat berjalan dengan baik. And then habis itu ada roles, artis, dan animatornya. Nah biasanya artis itu yang membuat aset visual kayak karakter, lingkungan, dan efek visual baik maupun 2D maupun 3D gitu. Serta animator yang menghidupkan aset, jadi ya menganimasikan sebuah aset kan supaya karakter yang kita mainin itu enggak statik gitu. Masa apa namanya kita bikin game tapi jalannya di pos gitu kan nggak mungkin aja. Nah sebenarnya roles ketiga sebelumnya itu penting ya, atau biasa banyak di tim game jam atau game yang baru banget bikin gitu loh. Nah tapi ada roles yang lain yang biasa ada ditemui di game studio gitu. Salah satunya sound designer atau composer. Jadi
poin penting juga perihal yang namanya musik. Habis itu efek suara yang membuat kayak player itu udah merasakan misal ketegangan, frekuensi, atmosfernya, kita merasa masuk di dalam timnya. Nah itu penting banget role yang namanya sound designer atau komposer ini gitu. Nah di situ ada UI designer nih, yang dimana itu mendesain UI antar mukanya pengguna supaya kayak cantik gitu loh, sama fun gitu, sehingga cocok dengan gameplay yang dimainin. Di situ ada roles QA tester, quality assurance, yaitu ini tim yang menguji game untuk menemukan bug serta mastiin gameplaynya itu udah sesuai gak sih apa yang dituliskan dalam game design dokumen gitu. Misal ada bug, maka QA bakal memberikan reportnya gitu, supaya di fix oleh tim programmer atau artis gitu apabila asetnya terjadi perubahan gitu. Serta ada yang namanya project manager producer yang dimana itu mengatur jadwal seluruh kegiatan pengembangan game ini sendiri, sehingga koordinasi itu tetap nyambung dan proyeknya itu berjalan lancar sesuai target yang sudah ditentuin sendiri. Oke. Selanjutnya ada game development process sendiri. Nah, game development process sendiri ini terkait bagaimana sebuah tim itu membuat gamenya, proses-prosesnya apa aja sih gitu. Nah, kalau di sini aku ngambil ini dari Agathis, yang dimana ini merupakan Agathis development processnya sendiri gitu, yang dimana ada tahap creation, reproduction, production, development, hingga live ops gitu. Nah, creation ini itu mungkin bisa juga riset pasar terhadap target audiens yang udah ditetapin, apakah sesuai apa enggak gitu, serta bisa dalam penyusunan game design dokumen gitu, sehingga setelah lolos dari di-approve oleh direktur ataupun senior lead, nah itu bisa lanjut ke tahap pre-production gitu. Jadi di sini udah mulai yang namanya prototyping, habis itu playtest. Jadi udah tahap ya produksi untuk membuat prototipenya. Apakah game itu layak apa enggak gitu, dan sesuai dan fun apa enggak. And then dia masuk ke tahapan produksinya. Nah di sini kayak pembuatan aset-aset serta pengembangan fitur dan kode itu dilakukan di sini semua gitu. Serta tetap ada yang namanya evaluasi dari setiap produksinya gitu. Dan harus lolos dari QC. Lalu ngerilis sebuah pre-alpha, alpha, beta gitu. Ya kalau konsepnya alpha rilis itu sebenarnya dia belum, kontennya itu belum terload semuanya, belum secara keseluruhan belum ada. Yang alpha itu setidaknya MVP, minimum viable product, yang udah di-define dari game design dokumennya. Serta kalau di game beta test, dia itu udah secara konten udah mungkin 100% gitu. Cuma eh, masih ada bug dan perlu di-solve gitu. Nah, setelah ngelewatin itu, dia bakal produk launch nih gitu. Produk launch itu ya bisa soft launch, dance launch, dia mau rilis di platform apa aja, Steam, App Store, habis itu promosinya gitu. Nah, itu dilakukan di sini semua. Habis itu, nah, bagian live ops-nya, nah itu kayak penambahan DLC atau perbaikan yang terjadi ketika setelah produk launch juga gitu. Habis itu kayak community dari suatu game itu ketika dapat feedback dari playernya,
itu bakal kayak diterusin ke tim pengembang supaya misal keinginan fitur ini dilaksanain dong atau enggak gitu. Ntar tim pengembang yang ngerjain gitu. Dan sebenarnya ada lagi ya, yang namanya sunset gitu. Ketika game udah nggak layak apa ya, udah playernya turun sehingga perlu apa ya dimatikan lah karena secara produksi itu udah nggak bercukupan lagi sih gitu. Bukan bercukupan, udah apa ya revenue yang didapatkan itu kalah terhadap eh, biaya produksi atau biaya maintenance yang dikeluarin gitu. Maka mau nggak mau ada sunset gitu. Udah banyak sih contohnya game-game yang sunset gitu. Oke sih, nah, itu aja sih dari gua perihal pengenalan industri game serta game development sendiri itu apa sih gitu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh sih apa bertanya sih. Oke, terima kasih buat Mas Aji yang udah nyampein materi pertama. Oke, sekarang ini Q&A ya, bagi teman-teman mungkin yang udah terinspirasi untuk memulai karir game devnya setelah mendengarkan materi. Ini ada satu pertanyaan nih di kolom chat. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Aji nih. Dari ini gimana nih bacanya nih? Gimana Mas Aji menurutnya bacanya? Jadi seneng Oke, nabi nih. Saran aset yang wajib ada di Unity. Maksudnya gimana nih? Saran saran aset yang wajib ada di Unity. Maksudnya aset 3D kah, aset 2D atau yang gimana? Masih belum nangkap dua pertanyaan. Nah, kalau semisal yang ditanya perihal aset, apakah itu 2D, 3D sih, itu balik lagi ke game design dokumennya ya. Itu teman-teman bikin game design itu uh, apa namanya? Bikin game 2D atau 3D atau 2,5D gitu. Oh, itu sih oh ini beda. sudah dijawab nih dari Pravda. Mungkin lebih ke aset itunya ya, aset yang dipakai untuk game developersnya. Nah, itu mungkin bisa dijawab langsung oleh Mas Aji. Oke, kalau yang dibicarain aset 3D sih, baik dari karakter maupun environment-nya ya. Nah, di game design dokumen sendiri, sebenarnya nggak hanya sekedar game design dokumen sendiri. Ntar ada yang namanya art design dokumen, habis itu ada technical design dokumen juga. Nah, pasti di game design dokumen itu udah ditulisin ya, yang gimana itu eh, apa aja yang dibutuhin gitu. Misal karakter utama, misal MVP-nya lah, MVP fitur-fitur yang bakal di address itu kayak gimana. Sehingga pasti semisal nggak mungkin ketika kita bikin game yang udah tertulis game design dokumennya bikin dengan kamera semisal TPS lah, third person shooter lah gitu. Habis itu nggak ada karakternya nggak dibikin itu cukup kacau sih karena aset-aset yang paling utama itu aset yang sesuai lah dengan MVP-nya gitu. Jadi semisal kalau environment-nya level 1 environment-nya apa ya, misal padang gurun pasir atau hutan, ya pasti ada lah gitu, nggak mungkin nggak ada gitu, gitu sih. Apakah udah cukup menjawab apa enggak gitu? Oh, oke, selanjutnya itu dari Naya ya. Wah, Unity kira-kira harus punya spek laptop seperti apa? Aduh, kalau Unity nggak tahu ya. Bukannya nggak tahu sih. Sebenarnya Unity itu adalah salah satu game engine yang ringan juga sih. Itu udah ada di kelas middle gitu. Setidaknya dengan prosesor yang udah terkini sih, Gen tahun 2020 ke atas itu masih bisa sih.
Tidaknya ada GPU juga sih. Ya, kalau Godot ke Unity itu sama nggak Kak untuk scriptnya? Nah, kalau Godot ke Unity, Godot itu basicnya dia base-nya script Python ya. Sedangkan kalau Unity itu C# tuh. Dan itu beda sih, nggak mungkin sama. Lebih ke penulisannya aja sih. Tapi dari konsep programming yang bakal digunain, terutama OOP, Object Oriented Programming, itu sama. Cuma sintaknya aja yang beda sih. Gitu. Oke. Nah, mungkin biar nggak kelamaan lagi di Q&A-nya, mungkin bisa dilanjut. Nanti ada Q&A di terakhir sih, yang lebih lama lagi sih. Oke, kalau gitu sesi pada pertama ini udah berakhir dan jangan khawatir teman-teman yang pertanyaan belum dibalas bisa disimpan lagi untuk Q&A di sesi terakhir nanti karena sesinya emang lebih panjang. Biar nggak usah lama-lama, kita langsung ke materi kita yang kedua. Dan perkenalkan ini adalah class master kedua kita yaitu Mas Egi Kurniawan. Kepada Mas Egi, dipersilakan untuk memaparkan materi yang judulnya Unity X Google Play. Oke, assalamualaikum. Ini kedengaran nggak suara saya, Mas Afsel? Boleh. Kedengeran. Dengaran Bang Aman. Oke. Sekalian ini aja ya, perkenalan sekalian apa? Share screen. Oke. Jadi perkenalan dulu ya. Nama saya itu Egi Kurniawan dari angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa program training yang dilakukan oleh Google Play X Unity. Jadi ini buat teman-teman ini bukan iklan ya, bukan iklan atau sponsor buat komunitas kita. Tapi kalau ada sponsor ya boleh sih. Jadi apa sih ini Google Play X Unity? Jadi ini ya oh ya sebelum itu jadi kan kata Mas Aji kan di Indonesia sendiri kan perkembangan industri game di Indonesia itu kan sangat meningkat ya. Jadi gimana sih kita tuh caranya supaya menjadi salah satu pengembang game gitu. Jadi salah satunya itu ya dengan mengikuti training itu yang dimana ini Google Play X Unity ini itu akan dilaksanakan kira-kira itu bulan Juli nanti. Jadi ditunggu aja buat teman-teman sekalian. Terus di mana? Jadi apa sih Google Play X Unity ini? Itu adalah program mandiri atau training mandiri yang berdurasi selama 6 bulan. Di mana ini itu ditujukan untuk memberikan pelatihan juga sertifikasi Unity bagi developer pemula maupun profesional. Untuk total belajarnya sendiri itu sekitar 30 sampai 40 jam. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang mengikuti program ini itu dari rentang 6 bulan ini bisa menyelesaikan pelajaran ini gitu selama 30 sampai 40 jam. Terus kegiatannya apa aja sih dari training ini? Yang pertama itu jelas kursus yang disediakan langsung dari Unity. Untuk kursusnya sendiri itu setahu saya dibagi menjadi 3 pet ya. Dari yang namanya programmer, kemudian artis, juga dari game developer. Jadi setiap pet yang teman-teman pilih itu bakal berbeda-beda gitu untuk kursusnya sendiri. Kemudian itu ada juga roadshow. Jadi di rentang 6 bulan itu, kalau buat tahun yang kemarin atau tahun 2024 itu ada roadshow antar kota gitu, dimulai dari Kota Malang, Jogja, juga Jakarta. Dimana setiap roadshow ini rentangnya selama 2 bulan, jadi full.
Kemudian juga ada persiapan sertifikasi atau persiapan ujian untuk mendapatkan sertifikasinya. Jadi dari teman-teman udah mempelajari dari kursus-kursus yang disediakan oleh Unity, barulah teman-teman bisa ngambil ujian sertifikasinya. Dan juga yang terakhir itu ada awarding graduation. Kemudian manfaat sendiri ini jelas gratis. Kemudian juga sertifikasi yang diakui secara global. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi kalau pengen dapatin sertifikasi langsung dari Unity itu biasa itu seharga $259 itu yang associate atau yang kelas beginner lah jatuhnya. Jadi mana ini ada 3 sertifikat, artis, game developer maupun juga programmer. Di mana teman-teman cuma bisa milih 1 doang dari 3 sertifikat ini. Kemudian juga ada secret reward itu free merch dan juga tour IGDX Bali. Untuk secret reward ini pas tahun kemarin itu ya, pengalaman saya itu sama Mas Aji itu di awal benar-benar nggak ada pemberitaan mengenai tour event ke Bali gitu kan. Kemudian di pertengahan mengikuti kursus ini itu tiba-tiba ada event bagi para peserta yang sudah menyelesaikan kursusnya. Jadi 100 orang pertama itu bisa mengikuti event di Bali. Jadi semua itu gratis dari penginapan, kemudian perjalanan, juga dari eventnya itu sendiri. Kemudian juga dapat free merch. Tapi untuk tahun sekarang masih belum ada kabar ya, ataukah apa bakal diadakan lagi tour event IGDX di Bali ini atau tidak gitu. Nah, kemudian ini salah satu roadshow yang diikuti oleh Mas Aji kemarin di Jakarta. Ini itu lokasinya di Google Office ya. Kemarin saya nggak sempat ikut sih ini, cuma Mas Aji aja. Jika teman-teman pengen ada pertanyaan tentang roadshow di Jakarta itu bisa langsung tanya Mas Aji aja. Jadi setahu saya ini dihadiri oleh salah satu pengembang terkenal dari Indonesia, Agate sepertinya. Oke, selanjutnya ini ada video ringkas dari event IGDX di Bali kemarin yang dilaksanakan oleh Agi, juga disponsori oleh Google Play sama Unity ini. Oke, jadi itu sih ringkasan IGDX di Bali kemarin ya. Jadi lumayan ada dari pembicaranya dari ada Mas Andi Lukito tadi, tahu sendirilah dia influencer terkenal dalam pengembangan industri game di Indonesia. Dan juga ada pembicara dari siapa itu pembuat Coffee Talk, kalau kalian tahu itu. Jadi itu sih lumayan banget sih ini buat menambah pengalaman juga, kemudian nambah koneksi dari teman-teman developer juga. Oke, kemudian apa aja sih persiapan untuk ngikutin program ini gitu? Yang pertama jelas pendidik Indonesia, kemudian juga memiliki minat yang kuat untuk berkarir di industri game, mau itu sebagai developer, artis maupun juga sebagai programmer. Walaupun teman-teman nggak berkarir pun cuman ingin belajar dalam industri game juga bisa gitu mengikuti program ini. Kemudian juga dapat berbahasa Inggris, karena untuk kursus sendiri itu semua menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga untuk ujian mendapatkan sertifikatnya sendiri itu juga menggunakan bahasa Inggris. Juga memiliki cukup pengetahuan dasar tentang Unity Engine dan juga pengembangan dalam game. Nah, kemudian ada juga terakhir ini ya, buat bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat, salah satu dari 3 sertifikat tersebut, atau memiliki background dalam
pengembangan game di Indonesia bisa mendaftar menjadi fasilitator untuk program Google Play X Unity tahun 2025, di mana fasilitator ini sendiri itu pendaftarannya itu dibuka dari tanggal 3 Maret sampai 10 Maret. Jadi buat teman-teman yang ingin coba daftar, boleh banget sebelum deadline 2 hari lagi. Dimana untuk benefitnya sendiri itu dimulai dapat dari uang insentif, juga dapat sertifikat sebagai fasilitator juga. Jadi lumayan banget buat ini itu jangka menjadi fasilitator ini sekitar 7 bulan. Jadi dari bulan Juli sampai Januari, dimana itu setiap bulannya itu dapat yang namanya uang insentif gitu. Jadi lumayan banget buat teman-teman yang udah punya project atau punya pengalaman atau punya sertifikat buat coba ikut daftar menjadi fasilitator di sini. Untuk info lebih pastinya atau lanjutnya itu bisa teman-teman cek langsung di link berikut di coding.id recommend.slash Google Play. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut, silahkan daftar aja gitu. Oke, selesai sebentar aja ini, langsung Q&A. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, thank you banget kepada questmaster kita yang kedua atas materi yang kedua juga. Ini dibuka pertanyaan untuk Google Play X Unity. Ayo teman-teman yang mau tanya bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat dan jangan lupa hashtag S-nya. Oh ya, sesi ini akan dibuka 5 menit ya teman-teman sebelum lanjut ke sesi berikutnya yang nanti teman-teman bakal langsung hands on nih di laptop teman masing-masing. Ada yang tanya dari Dekanyam, harus banget punya sertif Unity. Sebenarnya kalau pengen jadi fasilitator ya, teman-teman mau coba daftar selagi punya pengalaman pengembangan game selama 1-2 tahun, itu teman-teman bisa coba daftar, di mana teman-teman juga bisa dapetin kesempatan buat dapetin sertifikat gratis juga dari Courseware. Jadi kalau misalkan kalian coba daftar masih belum punya sertifikatnya, bisa ngejalanin training secara gratis lagi itu selama 1-2 bulan buat dapetin sertifikat Unity juga gitu. Jadi selagi punya pengalaman game development, boleh banget mencoba daftar aja gitu Dekanyam. Oke, baik. Lanjut. Ya, yang mau tanya bisa langsung drop di kolom chat dengan hashtag S. Ini juga ada tambahan info nih dari Mas Aji. Di Google Play X Unity ini ada 2 role ya teman-teman, ada fasilitator dan juga student. Nah, yang fasilitator itu yang udah dijelasin tadi. Sedangkan yang student itu boleh banget daftar tanpa harus punya sertif gitu. Dari Nopal, mending ikut student atau fasilitator kalau belum pernah ikut yang student? Kalau menurut saya, selagi punya pengalaman ya, mending ikut fasilitator, karena kan kalau belum saya punya sertifikat, nanti kan juga dikasih training lagi buat dapetin sertifikat Unity-nya juga gitu. Jadi benefitnya itu double. Sertifikat Unity dapat, kemudian sertifikat fasilitator dapat, juga dapat uang insentif gitu. Lumayan lah.
mending ikut fasilitator sih. Kalau misalkan Mas Nopal ini punya pengalaman dalam game development, tapi kalau masih belum punya, masih belum ada apa-apa, mending ikut yang student aja gitu. Oke, lanjut teman-teman yang mau tanya, sesinya akan berakhir 2 menit lagi sebelum kita bergerak ke sesi berikutnya ya. Kayaknya lanjut aja deh, nggak ada yang tanya lagi deh. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Mungkin dari Mas Egi bisa, oke, udah ditutup. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi kita yang ketiga. Tenang aja, ini bukan materi, tapi ini sekedar tutorial aja. Teman-teman langsung bisa hands-on dengan laptop masing-masing. Dan kita siap untuk instalasi editor dan juga Unity-nya. Dan di sini kita dibersamai oleh quest master kita yang pertama tadi, oleh Mas Haji, dipersilakan. Ya, oke. Halo, halo, oke. Nah, sebenarnya kayaknya teman-teman kalau misal yang udah, apalagi terutama jurusan ilkom ya, kita kayaknya nggak perlu banget tutorial kayak gini. Nah, ini terutama buat teman-teman di non ilkom ya. Oke. Nah, sebenarnya sendiri untuk instalasi Unity, nah itu pastiin teman-teman itu punya yang namanya IDE. IDE itu apa? Integrate Development Environment kalau nggak salah. Koreksi kalau salah ya. Nah, itu ada dua nih yang menurut gue rekomendasi. Salah satunya ada Visual Studio Code nih. Sama ada yang namanya Rider. Nah, bagi teman-teman yang merasa laptopnya itu masih kurang mencukupi dari segi performa, lebih baik di download aja Visual Studio Code aja nih. Ini gue kasih nih. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang merasa apa ya, laptop atau PC-nya mencukupi, ini boleh juga pakai Rider nih. Ini salah satu apa namanya, gue pakai dan lebih nyaman di sini sih, gitu. Nah, di sini itu sebenarnya ada versi yang gratis. Nah, kalau dari Visual Studio kan itu murni gratis ya. Sedangkan kalau Rider ini ada yang versi community sama ada yang versi premiumnya ya. Yang dimana kalau premium itu perlu yang namanya subscription gitu. Nah, tapi tenang, karena kalian punya yang namanya email student, kalian bisa daftar akun pakai email student kalian, sehingga kalian dapat secara gratis free untuk mengakses semua IDE JetBrains gitu. Nah, fungsinya kedua ini itu apa? Nah, kedua ini itu buat bakal bagaimana kita menulis kode di Unity sendiri gitu. Gue contohin, oke. Nah, ketika teman-teman udah download, nanti hasilnya seperti ini nih, soal video code gitu loh. Nah, mungkin bagi teman-teman yang non teknik itu jangan pusing terlebih dahulu, cukup apa? Cukup mengerti aja lah. Nah, di sini tuh nanti teman-teman yang paling penting adalah udah instalasi sebuah extension yang dapat diakses ini. Bagian sidebar sebelah kiri ada namanya extension, di sub gitu. Nah, di sub devkit atau enggak ini. Ini buat bantu teman-teman ntar ke depannya bakal nulis kode untuk
sysap sendiri. Karena Unity itu pakainya sysap ya guys ya. Beda kalau tadi yang ditanyain Godot, dia itu pakainya apa namanya Python gitu. Oke. Nah selanjutnya teman-teman jangan lupa teman-teman itu untuk daftar Unity ID. Nah ini penting karena ini bakal dipakai ketika kita bikin akses untuk Unity Hub-nya sendiri gitu. Nah pastikan teman-teman sendiri itu pakai email student. Kenapa pakai email student? Nah, nantinya email student ini sebenarnya bakal bisa memberikan kebermanfaatan. Contohnya itu mungkin beberapa akses untuk belajar ya. Setahu gue gitu sih. Tadi ada akses belajar yang dimana itu hanya bisa dipakai oleh email student gitu. Jadi manfaatkan email student kalian dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ketika udah buat akun dari Unity ID, teman-teman tinggal mampir aja nih ke link yang ini unity.com. Nah, itu teman-teman ketika udah klik dia bakal ngedownload nih. Ngedownload. Dia bakal ngedownload Unity Hub-nya terlebih dahulu gitu. Unity Hub download for Windows atau Mac atau Linux sesuai dengan operasi sistem kalian teman-teman yang miliki gitu. Nah, setelah download itu nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Oke, bentar lagi loading guys, bukanya guys. Nah, ntar dia Unity Hub nih. Nah, ini perlu sign in gitu. Sign in-nya menggunakan Unity ID yang sebelumnya udah didaftarin gitu. Jadi banyak kali. Oke. Nah, di sini itu ntar tampilannya kayak gini. Ini tuh belum selesai untuk kita mengakses sebuah Unity-nya sendiri gitu. Nah, hal yang selanjutnya perlu lakuin setelah kalian install yang namanya Unity Hub ini, yaitu kita menginstal editornya. Nah, nah di sini teman-teman perlu install editor. Nah, saranku eh, teman-teman install aja yang ada LTS-nya. LTS-nya ini apa? Itu bahwasanya untuk versi ini itu bakal disupport dalam jangka waktu yang lebih lama. Long time service kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, dan itu ada 2021, 2022. Dan juga yang terbaru ada Unity 6. Tapi Unity 6 ini masih beta nih. Bisa kita lihat itu dari versinya 6.000 masih 0. 0 itu masih beta. Harusnya ketika udah full release dia bakal versi setelah titik 6.000 dia bakal ada titik 1. Tahu gue gitu. Nah, makanya lebih rekomendasi teman-teman untuk install yang versi 2002 gitu. Tinggal klik install aja deh gitu. Nah, ketika udah klik install di sini teman-teman juga bisa nambahin semisal support untuk build game kita menjadi Android, support Android, iOS dan lain-lain gitu. Nah, ini boleh teman-teman centang apa ya? Yang penting itu ntar mungkin WebGL supaya bisa apa namanya diekspor jadi dimainkan di web browser gitu. Habis itu ketika teman-teman butuh rencananya bikin game Android, boleh banget dicentang nih untuk Android build supportnya gitu. Atau enggak iOS juga perlu ketika web apa device kalian iOS gitu.
Language package ini preferensi pribadi ya, mau Cina, Jepang, Korea, bebas. Sejago kalian pakai bahasa itu. Itu klik continue aja. Nah, di sini term and service, bla 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 bla, oke. Nah, nanti udah apa namanya? Dia bakal download sini gitu. Nah, jadi setelah kalian download, ini gue stop karena gue udah punya. Nah, ketika udah jadi, nah kita bisa akses nih eh Unity yang editor yang udah ada gitu di sini. Dan itu kita bisa pakai untuk membuat project baru. Ketika kita bikin new project nih. Nah, di sini itu ntar ada pilihan nih yang dimana universal 3D dan lain-lain. Kita bisa pilih. Habis itu berdasarkan ini editor versionnya gitu. Untuk saat ini mungkin kedepannya bakal praktek kedepannya bakal banyaknya yang enggak versi 6 gitu. Versi 2002 itu udah bagus gitu. Tinggal create project aja ntar. Nah, habis itu perbedaan ini itu mungkin ntar kedepannya bisa dijelasin atau enggak ntar bakal gue kasih tahu ya, via Discord aja sih. Ini bedanya apa sih gitu. Teman-teman nggak usah pusing dulu nih itu buat apa gitu. Habis itu kita bisa namai project serta location di mana kita bakal apa namanya directory-nya gitu. Habis itu terus ini juga bisa pakai version control sama Unity Cloud kalau teman-teman misal collab sama teman-teman nih sebagai tim programmernya lebih dari satu dua gitu kita pakai version control ini juga bisa gitu itu langsung create project sih seperti itu aja gitu itu habis itu teman-teman bisa akses Unity kalian gitu dan bebas kalian mau coba-coba atau gimana tapi untuk saat ini gue nggak bisa apa namanya ya ngasih buka project bisa sih cuma ntar kelamaan aja gitu karena loadnya itu juga apa namanya lama gitu ntar wasting time gitu teman-teman bisa coba aja sendiri dulu gitu oke segitu sih oke itu aja sih Oke, thank you banget untuk praktiknya yang cukup sebentar ya. Dan berarti balas saat ini kita menuju ke sesi Q&A yang terakhir nih teman-teman. Buat yang tadi pertanyaannya mungkin masih kelewat atau belum terjawab, itu bisa ditanyakan lagi di kolom chat dengan hashtag S. Ayo teman-teman bisa ditanya bebas, ini yang jawab juga bebas boleh Mas Haji atau Mas Egi nih bisa nambahin mungkin. nah tadi ada yang tanya tapi belum dijawab sih dari Rijo itu perihal ada nggak sih tempat free asset buat belajar bikin game tapi malas bikin aset sendiri. Nah, kalau perihal aset sendiri ini, Unity itu udah nyediain yang namanya Unity Store, yang dimana teman-teman dapat akses aset. Ini ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Nah, jadi kalau misal kalian sebagai programmer bingung, anjir pakai aset apaan gitu, itu teman-teman tinggal buka aja Unity Asset Store, ntar gue sambil testing ya. Gitu. Nah, ini Unity Asset Store nih. Bisa sih kalian pakai ini. Nah, contohnya di sini ada karakter. Waduh, karakternya cantik sekali, guys. Ya, nih. Kenapa? Oke. Nah, di sini tuh ada yang ya kita ada bisa ngefilter sih gratis apa enggak. Oke, cari yang gratis aja ya. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa Live-nya pakai belum akun. keluar Mas, masih. Wajir. Udah? Atau gue yang Ya nge-lag ya? mungkin dari Egi udah di load ya.
Atau cuman apa ini? Belum masih loading mas. Coba di ini lagi apa? Di stop terus di share lagi coba. Oke. Udah. Oke udah. Oke, udah Bang, udah. Aset 3D ya, misalnya. Ini kayak teman-teman juga tinggal pakai aja nih. Oh, nggak perlu bikin dari awal. Karena juga teman-teman nggak mungkin juga sih. Sebelum belajar game dev harus belajar Blender, bikin animasi atau bikin karakternya terlebih dahulu. Nggak perlu juga sih. Ya tinggal manfaatin aja ada yang di sini gitu. Nah, contohnya di sini ada karakter. Nah, ini tinggal add to my asset sih sebenarnya sih teman-teman. Nah, dia itu bakal load ke engine Unity-nya nanti kita. Nah, di situ tinggal diakses aja gitu. Jadi udah terintegrasi gitu. Jadi nggak, ketika udah add to my asset, dia ada di IDE-nya, tinggal di-download aja di situ. Gitu sih. Gitu. Mungkin dari Mas Egi mau menambahkan kumpulan aset-aset yang didapetin gitu. Oh iya, selain dari Unity ada juga kalau teman-teman tahu itu ada itch.io. Di sana itu selain kumpulan game-game indie juga ada aset-aset gratis juga di sana. Tapi itu kebanyakan aset 2D ya. Jadi teman-teman bisa cek juga namanya itch.io di bagian aset. Kemudian ada juga apalagi mungkin aset gratis ya. Itu aja sih yang saya tahu sih cuman dari itch.io juga. Oh, kemudian dari ini Polyheaven untuk 3D lumayan banyak Polyheaven. Silakan juga dicoba, dicek-cek aja. Banyak juga di sana yang gratis, walaupun ada juga yang berbayar. Jadi itu aja sih kalau saya ngambil asetnya. Nah, selanjutnya ada resembuan. Kak, untuk masalah aktif lisensi yang gratis emang sebenarnya lama ya stuck di situ soalnya. Maksudnya gimana nih? Gue masih belum nangkap nih. Aktif lisensi yang mana? Yang Unity kah atau gimana tuh? Oh, aktif lisensi yang ini ya, Unity Hub-nya ya. Itu case-nya gimana sih? Mungkin bentar. Unity ID project-nya. Ah, ya, Unity 6. Aktif lisensi. Hmm, Maksud aktif listen itu yang bagian mananya sih? Gue lupa, kayaknya gue pernah juga sih. Tapi gue lupa. Eki tahu nggak? Oh, Terusnya di bagian Unity Hub itu, Mas Haji. itu. Emang lama ya? Terusnya cepet sih, pakai yang apa tuh yang personal. Oh, yang personal. Oh, iya sih, ada at listen. Oh, kalau yang student listen ya. Nah, itu mungkin student listen itu bakal ya agak memakan waktu sih. Iya sih, benar sih. Oh, Iya. itu bisa pakai personal listen dulu sih, nggak masalah. Kalau mau apa namanya, eh mau buka Unity kalian gitu. Kalau yang student setahu saya dulu pas nyoba itu ntar dikasih linki gitu. Baru ntar apa pas nyoba add di Unity Hub-nya itu add active what serial number. Jadi kalau teman-teman udah dapat key-nya baru bisa aktifin yang apa tuh yang student. Tapi kalau yang personal seharusnya bisa langsung dapat gitu.
Jadi buat Kak Raisomon ini dicoba yang personal dulu aja. Oke, gue lupa mau nyampein beberapa hal. Eh, ya, kulihat itu dari teman-teman sendiri itu juga ada yang dari apa ya, jurusan yang non teknis ya, teman-teman. Nah, eh, mungkin secara apa ya, secara kontinu atau ya secara tiap hari itu kita nggak bisa bakal menyuplai apa istilahnya ya, ngasih kayak insek-insek 24 jam nggak bisa, yang dimana teman-teman setelah instalasi Unity ataupun Visual Studio Code teman-teman itu juga bisa belajar perihal hisap sih di YouTube gitu. Jadi kayak teman-teman yang non teknis sendiri kan masih mungkin belum tahu sih apa itu programming gitu, apa itu variabel nantinya, apa itu function, metode dan lain-lainnya. Untuk karena ke depan kita bakal langsung nyentuh Unity-nya langsung gitu. Nah jadi mungkin dari teman-teman udah prepare sendiri sih, perihal mengerti apa itu C# programming language-nya gitu. Dan itu ntar sangat membantu teman-teman ntar dalam kedepannya gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sendiri itu semisal apa namanya masih bingung perihal anjir sisap itu harus belajar apa dulu gitu loh. Nah, itu mungkin ntar bisa tanya aja di thread yang udah dibikin atau tanya langsung di Discord gitu kan. Ntar bakal kita jawab sih. Gitu. Udah banyak sih apa belajar bahasa pemrograman C#, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itu udah banyak sih. Jadi menurut gua itu bukan jadi suatu halangan apa dari teman-teman untuk eh, nggak memulai dari sekarang gitu. Karena yaitu yang udah gue bilang di awal tadi, persaingan pasar global yang sengit dan juga SDM yang perlu bersaing juga, mau nggak mau teman-teman juga harus ikut bersaing sih gitu. Tapi ketika memang udah misal buntu di pertengahan tutorial gitu, bisa banget teman-teman tanya aja langsung gitu. Atau mungkin kita bakal mengadakan sebuah sesi ya yang nggak ada di main quest gitu. Jadi mungkin istilahnya side quest atau gimana ya, teman-teman untuk mengatasi masalah hal yang spesifik gitu. Ntar boleh sih kita bikin gitu. Nah, kalau ini siapa tadi Pravda ya, itu udah dapat sih lisensinya gitu. Ini sih teman-teman. Oke. Itu juga ada tuh playlist Tisap bahasa Indonesia juga ada, atau mungkin bahasa Inggris, sub tutorial. Jadi ada pertanyaan masuk lagi nih Mas dari Isla. Apakah Unity ada visual scripting seperti blueprintnya Unreal gitu Mas? Oke. Untuk Unity sendiri itu
Sebenarnya ada sih, ada untuk visual scriptingnya, tapi dia itu jatuhnya bukan yang bagian udah as- apa ya, udah langsung diberikan oleh Unity-nya, enggak. Dia itu lebih ke third party atau extension atau framework gue bilang gitu sih. Salah satunya itu ada yang namanya Playmaker tuh. Itu dimana teman-teman bisa pakai visual scripting di Unity, tapi entah, gue cari deh Playmaker Unity. Tapi ini tuh berbayar guys, gitu. Nah, itu sih apa namanya? Dia konsepnya dari visual scriptingnya itu berdasarkan state ya, PSM, Finish State Machine. Nah, itu kalau misal teman-teman dari e-commerce-nya udah tahu apa itu Finish State Machine. Kalau kalian nggak tahu, parah sih. Gitu. Programmer mana yang nggak mau ngoding saya? Itu, eh, kan kalau dari Unreal Engine itu udah enak tuh dikasih blueprint. Karena menurut gue emang lebih complicated sih di Unreal sih dibandingkan dari Unity sendiri. Mau bayar-bayar klub. Sebenarnya bisa kalian akses tanpa bayar juga, tapi kan lewat jalur jalur belakang. Nah, tapi pentingnya dari teman-teman itu juga apa pemahaman perihal fundamental itu lebih penting sih. Gitu. Sebelum menginjakkan ke visual scripting, karena misal teman-teman fundamentalnya aja nggak tahu, makin visual scripting juga ntar jatuhnya tambah nggak tahu juga sebentar. Gitu. Apalagi sekarang udah banyak LLM atau chatbot kayak ChatGPT, Cloud, Grok, and then DeepSeek. Kalian juga belajar dari itu juga bisa gitu. Oke, ada apa lagi yang perlu ditanyain nggak guys? Juga mumpung masih level 1 nih, kalau mau tanya langsung drop aja guys. Oh ya, gue langsung ini ya, search link untuk kegiatan hari ini buat kayak absensi sambil nge-track ya. Oke. Nah, di sini ada link Civom teman-teman yang teman-teman bisa isi buat presensi atau juga menilai kegiatan kali ini tuh gimana. Serta feedback dari teman-teman juga perlu gitu. Kenapa hal ini dilakukan teman-teman? Ya karena yang kita lihat sendiri sih, ya mungkin yang daftar ini banyak sih lebih dari 40 gitu. Yang di mana itu nggak mungkin 100%-nya juga bakal ikut gitu. Ya, kita juga maintenance supaya apa yang kita lakuin itu benar-benar eh, dapat diterima oleh teman-teman gitu. Dan juga dari feedback teman-teman itu bisa kita ambil untuk kedepannya itu bakal bagaimana sih langkah selanjutnya gitu buat ningkatin kualitas dari komunitas ini. Dan juga mungkin karena komunitas ini masih belum disupport oleh siapapun gitu kan. Jadi masih belum bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang kita lakukan. Cuma ketika misal tiba-tiba banget nih support sama kampus nih, ya kan itu juga perlu yang namanya laporan juga sih. Dan itu juga bakal menjadi sebuah
apa namanya ya, data ini tuh branding kita juga sih. Apakah komunitas ini benar-benar aktif atau enggak gitu. Sehingga kita juga misal nyari sponsor atau gimana, bakal lebih dipermudah gitu. Itu guys. Ini ke semuanya ya. Baik dari teman-teman organizer atau wanderer juga boleh nih. Wajib sih, wajib buat isi nih. Yes, kalau bisa nama panjang ya, sesuai kalian punya input Cifom sebelumnya gitu. Feedbacknya diisi ya sesuai misal teman-teman ini apa namanya, edisnya kegiatan ini tuh lebih banyak prakteknya atau gimana gitu. Atau semisal pengen kedepannya itu ada materi perihal semisal artis atau game design, nah gitu. Jadi kayak ya masukan-masukan lah dari kalian gitu. Ya, mungkin ya kedepannya bakal ada sih untuk game design kah atau artis nantinya gitu. Tapi mungkin ditunggu aja sih gitu. Oke, mungkin karena teman-teman udah nggak ada yang mau ditanya lagi, Stekas, nggak apa-apa karena teman-teman bisa feel free to ask in Discord atau di pertemuan kita berikutnya. Dan selamat buat para wanderers yang sudah menamatkan level 1 untuk main quest ini, yang dimana ini menjadi tahap awal untuk menjadi game developer. Dan terima kasih juga untuk quest master kita, Mas Haji dan juga Mas Eki. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk dipersiapkan minggu depan dari IDE-nya, dari VS Code atau Rider-nya tadi, dan juga Unity-nya ya teman-teman, editornya. Untuk pertemuan kita berikutnya, dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di event berikutnya. Let's keep the adventures going. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.